Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Herati, NPP 052119405x24 dari kelas DMJKB. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul praktikum terakhir atau modul praktikum ke-8 itu tentang DMZ. Nah, untuk DMZ sendiri ini atau demilitarized zone atau merupakan wilayah yang dapat diakses dari luar atau internet oleh jaringan yang tidak dapat dipercayai, sehingga jaringan internet tetap terisolasi dan terpisah dari jaringan eksternal atau jaringan luar. Nah, fungsinya dari DMZ ini merupakan sebagai ibaratnya kalau untuk di dunia nyata atau di Korea Selatan dan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, itu tuh untuk security-nya, di mana dari DMZ ini merupakan security yang akan mengamankan data-data kita yang berada dari eksternal, sehingga data-data itu tidak dapat sehingga data-data yang tidak dapat dipercayai atau data yang tidak layak untuk masuk itu akan terpisah dan tidak dapat menuju ke server internal seperti itu. Nah, contohnya di sini ketika sebuah perusahaan memiliki server HTTP dan mail server yang dapat diakses melalui internet, maka kedua server tersebut dapat dimasukkan ke dalam DMZ, sehingga traffic yang masuk dari internet hanya traffic yang ingin mengakses server HTTP dan mail server perusahaan tersebut, sehingga tidak ada lagi server atau orang yang mengakses dari internet itu yang tidak benar-benar ingin merusak dari HTTP atau mail servernya, atau mereka hanya ingin untuk ingin mengotak-atik dari HTTP atau server itu sendiri. Nah, jadi DMZ ini untuk menjaga supaya komputer network-nya ini tetap terjaga dan aman seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Cisco Adaptive Security Appliance atau ASA. Nah, Cisco ASA ini merupakan device yang diproduksi oleh Cisco yang berfungsi untuk keamanan jaringan. Jadi, ASA ini berfungsi untuk keamanan jaringan atau menggunakan tingkat keamanan jaringan tersebut, sehingga untuk jaringan-jaringan yang dari luar itu bisa lebih disaring lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini ini topologi yang akan kita buat. Nah, untuk langkah-langkah praktikumnya itu kita akan membuat settingan VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Itu yang VLAN 1, VLAN 2 itu dengan CLI, VLAN 3 itu CLI dan GUI. Terus untuk routingnya, untuk routing internet itu kita menggunakan CLI, konfigurasi NAT-nya kita juga menggunakan CLI, untuk mengatur ACL-nya kita juga menggunakan CLI. Nah, di sini pada saat kita men-setting VLAN, karena di sini sudah ada IP address-nya, jadi kita harus menghilangkan dulu IP address-nya ini. Jadi kita dengan membuat no di VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Nah, di sini saya sudah buat topologinya dan juga sudah buat konfigurasinya. Nah, kita akan membuat VLAN. Nah, di sini buat VLAN-nya dulu. Nah, di sini VLAN ini sudah ada gitu. Nah, kebetulan di sini saya udah buat VLAN 3 itu DMZ. Kalau emang sebenarnya di sini yang untuk inside dan outside itu udah langsung ada gitu. Jadi kita tinggal menambahkan VLAN DMZ melalui CLI nanti yang kita akan buat gitu. Nah, untuk fast alternate 01 ini dia akan ada di VLAN 2 karena
dia berada di yang ini, yang menuju ke inside. Inside-nya itu tadi ke VLAN 2. Terus untuk yang 01 ini dia yang ke outside, ke sini. Nah, sedangkan yang untuk VLAN 2 ini adalah VLAN yang mengarah ke DMZ-nya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat konfigurasinya. Di sini kita sudah buat VLAN 1. VLAN 1 di sini saya buatnya inside karena itu dia yang mengarah ke Ethernet 00 dengan security levelnya 100 serta IP address-nya itu 192.168.51 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.255.0. Selanjutnya itu fast Ethernet VLAN 2. Ini security-nya 0 dan name-nya itu kita kasihnya outside, itu ke yang ini tadi, yang VLAN ke arah sini, yang Ethernet 01. Nah, IP address-nya 192.162.22.255.255.255.0. Selanjutnya VLAN 3, karena di sini kita akan membuat flash Ethernet baru. Jadi di sini kita move forward interface dulu yang di VLAN 1, kemudian namanya itu kita buat namanya DMZ. Security-nya 50. Sebenarnya di sini kita bisa aja buat namanya itu bukan DMZ, terserah, tapi di praktikum ini kita buat namanya DMZ. Nah, setelah buat yang VLAN 3 ini, kita bakalan balik ke GUI-nya atau config itu untuk mengubah yang di fast Ethernet 02 ini yang akan yang 02 itu nanti yang akan ke DMZ-nya. Jadi VLAN 3-nya nanti yang fast Ethernet 02 diganti ke 3 untuk ke DMZ-nya. Nah, IP address-nya itu 192.168.21, subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, setelah kita buat VLAN 1, 2, 3, selanjutnya kita akan membuat routing Ethernet keluar. Di sini routing outside itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan 192.162.21. Nah, di sini ini tadi objek networknya yang untuk DNS servernya itu dengan host 192.168.23. Nah, di sini saya udah buat offsetnya sama yang kayak di di modul. Setelah kita buat untuk routing yang kita bakal gunain NAT gitu. Nah, di sini routing NAT-nya tadi itu kan objek network DNS itu. Nah, objek networknya itu yang ini DNS servernya dengan host 192.168. Kemudian kita buat access list outside-nya itu dia menggunakan anyhost 192.168.23. Terus ini juga buat access SLAN-nya protokolnya anyhost 192.168.23 dan equivalent 80. Nih. Salah. Seharusnya yang saya jelasin tadi itu yang di ACL-nya. Maaf. Jadi, yang di NAT-nya tadi itu yang di ini
ini NAT. Setelah itu kita ngerouting, baru setelah itu ini adalah ACL gitu. ACL-nya. Setelah kita buat ACL, setelah kita buat ACL, selanjutnya kita akan membuat terakhir kita akan membuat ACL-nya sehingga DMS servernya itu bisa diakses dari luar. Nah, diakses dari luarnya itu kenapa kita membuat itu, karena supaya IP address-nya ini sama dengan IP yang ada di IP router yang ada di sini. Nah, di sini ini kan 192.162.2.1. Jadi di sini kita akan menyamakan IP address-nya. Nah, setelah kita buat itu, kita akan mengecek nih apakah bisa dari internet luar ini untuk mengakses IP address-nya tadi gitu. Kita buka GUI, terus ke webnya, terus kita masuk ke 192.162.25. Kita coba dulu, ini agak lama. Nah, di sini saya sudah di sini udah keluar nih. Ini request timeout, berarti ada suatu kesalahan yang mungkin ada yang kurang atau saya yang salah atau ada step-step yang ketukar. Saya juga kurang tahu ini salahnya di mana. Dan setelah diubah-ubah pun tetap request timeout. Jadi saya nggak tahu ini permasalahannya di mana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.